kita memasuki masa hari Paskah, puncak seluruh tahun liturgi kita. Dengan bisa mengenal perjamuan Tuhan pada malam hari ini, kita membuka masa hari Paskah, masa 3 hari suci. Dalam kesatuan dengan misa malam ini, kita merasakan sengsara Tuhan, keberadaannya yang mulia pada Minggu Paskah. Perayaan hari Paskah akan ditutup dengan ibadah sore pada Minggu Paskah. Jadi mulai kami sore ini, kita berada dalam masa hari Paskah. Maka dari itu, marilah kita
yang hadir dalam perjamuan malam yang amat kudus ini. Putra Tunggal menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasihnya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimbang kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap umat Israel, pada tanggal 10 bulan ini hendaklah diambil seekor anak domba oleh kamu masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang domba itu, kamu harus membuat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak tercacat, dan harus berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh juga kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas dari rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Dan pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayur tahir. Begitulah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan dengan tongkat di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya dengan cepat-cepat. Inilah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan. Dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba ini menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Dan apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada ulah pemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Walau bersekutu dengan
Bacaan dari surat Rasul Paulus pertama kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenang
Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain leman dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakimu." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian di dalamnya." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mati, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, tidak semua akan bersih. Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah Guru dan Tuhan. Jadi, jika aku Tuhan dan Gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, selamat malam untuk kita semua. Malam ini betul-betul malam Kamis Putih. Hampir kita semua memakai pakaian putih. Semoga hati kita pun putih seperti putihnya kasih Yesus kepada kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, malam Kamis Putih mempunyai ciri khas. Ciri khas yang pertama ialah pada malam Kamis Putih, perjamuan malam terakhir Yesus dengan para muridnya. Disitulah Tuhan Yesus menetapkan Ekaristi Kudus. Maka dari itu setiap kali kita merayakan perayaan Ekaristi, kita mengenangkan perjamuan kudus Tuhan. Dan di situ juga Yesus memperlihatkan imamat ilahi rajawinya kepada para rasul. Itulah juga sebabnya
hanya orang yang menerima sakramen imaman yang diperkenankan merayakan perayaan Ekaristi. Semuanya bersumber kepada diri Kristus sendiri. Dan dalam perjamuan Ekaristi kita secara pribadi menghayati kehadiran Yesus yang menyapa, yang memberkati, yang menuntun kita secara pribadi ke jalan yang benar, ke jalan kasih, dan mau menunjukkan bahwa penderitaan dan salib membawa keselamatan. Hanya saja yang menjadi pertanyaan introspeksi diri bagi kita masing-masing, bagaimanakah kita menyikapi sikap batin kita, sikap badan kita pada saat mengikuti perayaan Ekaristi? Apakah benar-benar saya yang hadir dalam perayaan Ekaristi betul-betul merenungkan kehadiran Tuhan? Atau pada saat perayaan Ekaristi saya masih sempat melihat HP? Dalam perayaan Ekaristi saya memakai rok yang pendek, memakai baju look MC, atau dalam perayaan Ekaristi saya membicarakan orang yang di depan saya, di belakang saya. Jika hal itu terjadi selama ini, bertobatlah sebelum bertobat. Begitu dalam makna perayaan Ekaristi, maka dari itu gereja memandang dan mengeluarkan 5 perintah gereja minimal sekali setahun lagi kita mengikuti perayaan Ekaristi. Sekali setahun pengakuan dosa, supaya rahmat dan kasih Allah benar-benar meresap dalam hidup kita. Semoga dengan malam Kamis Putih ini penghayatan kita, penghayatan iman kita akan Ekaristi Kudus betul-betul semakin dalam kepada Yesus Kristus. Ciri khas yang kedua yang ditinggalkan oleh Yesus ialah membasuh kaki para muridnya. Engkau mengatakan aku Tuhan dan gurumu, aku membasuh kakimu, maka engkau pun harus saling membasuh kaki. Teladan telah diberikan kepada kita. Membasuh kaki adalah pekerjaan seorang budak. Budak menunggu di depan pintu rumah. Pada saat tuannya datang, dia harus membasuh kaki tuannya supaya masuk ke rumah dengan keadaan bersih. Di situ letak kerendahan hati. Di situ letak pengabdian. Dan di situ letak bahwa saya hamba. Kerendahan hati yang ditambahkan Yesus dalam membasuhkan kaki para murid bukan hanya seremonial, tetapi suatu teladan kasih, kerendahan hati agar para muridnya, termasuk juga kita sampai saat ini, saling merendahkan hati, saling mengasihi.
Saya tidak tahu yang mana itu. Ya. Dalam bacaan Injil dari 12 rasul yang dibasuh oleh Yesus, ada Yudas. Saya tidak tahu mana salah satu itu Yudas. Namun bukan hal itu yang terpenting, hanya mengingatkan bahwa jangan pernah kita menjadi pengkhianat dalam iman kita kepada Kristus. Jangan pernah kita menjual iman kita dari Kristus. Tetaplah setia, tetaplah semangat, agar kiranya dari dirimu, dari diri kita semua tanpa apa itu istilah Kristen Katolik. Maka dari itu, saudara-saudara yang terkasih, kiranya malam Kamis Putih ini memberikan semangat ke segala iman kepada kita, terutama kepada Kristus yang rela mengorbankan dirinya kepada kita demi keselamatan kita semua. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Sampai kepada cara pemasukan kaki
yang harus berbuat. Oh Yesus Tuhan kami, ajarkan pada kami cinta kasih-Mu. Kita lanjutkan dengan doa umat. Dengan memasuki hati para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Malah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus dan uskup kami serta para imam dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati, seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Kita mohon Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. kita mohon Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para muridnya menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. kita mohon Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kami semua pada hari ini memperbarui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. kita mohon Ya Allah Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama kami, seperti Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. amin.
Yesus Allah, sungguh
kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengharapkan hati kepada Tuhan. Marilah bersujud kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyenangkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kebal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan kasih-Nya yang tak terhingga, Dia ditinggikan sekali, telah menyerahkan dirinya sendiri bagi kami, dan telah menyumbangkan darah dan air dan lambungnya yang diikat dari sana memancarkan sakramen gereja. Semoga semua orang yang ditarik kepada Yesus terbuka hatinya untuk terus-menerus menimba kehidupan kekal dari sumber keselamatan dan sukacita. Oleh sebab itu bersama para kudus dan semua malaikat kami memuji Engkau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Sungguh kudus Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dan menderita, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia mengucap-ucapkan, lalu berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kami semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terima dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darah-Ku. Akulah misteri iman kita. Dan kebangkitan
sebab kami Muhammad layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami menerima Tuhan dan Darah Kristus untuk menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja di atas segala di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan menghaluskan Kristus, dan untuk kami Cornelius Simayu, serta semua orang. Ingatlah juga saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan kami, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan bagi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef dan lainnya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan-kenan. Semoga kami pun Kau perkenankan terus saja memuji dan memuliakan Dikau dengan kemenangan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, dalam persetujuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyerahan kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Amen.
Inilah anak domba Allah, dialah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Itu jamaah itu.
Selamat